Nasib etnis Tionghoa di Indonesia tak bisa diukur dari satu waktu. Setiap era kepresidenan di Republik Indonesia punya produksi wacana sendiri mengenai keberadaan kelompok masyarakat tertentu di Nusantara. Ragam pandangan itu melahirkan kebijakan yang akhirnya mempengaruhi nasib Tionghoa di Indonesia dari masa ke masa. Era Soekarno menempatkan etnis Tionghoa dengan aktivitas perekonomian terbatas. Hal itu diatur lewat peraturan pemerintah atau PP nomor 10 tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah swatara tingkat 1 dan 2 setara karisidenan. Pengamat kebudayaan Universitas Pelita Harapan Johannes Herlijanto berkata, PP itu pada dasarnya berlaku untuk semua warga negara asing di Indonesia. Namun dalam praktiknya, PP tersebut sering disalahartikan untuk melarang etnis Tionghoa membuka usaha seperti dagang. Ini karena pada saat itu kebanyakan Tionghoa adalah warga negara asing. Pada tahun 1955, Presiden Soekarno menyepakati perjanjian dwi kewarganegaraan dengan Cina. Etnis Tionghoa bisa memutuskan menjadi warga negara Indonesia. Namun karena prosesnya memakan waktu lama, banyak yang masih tercatat sebagai warga negara Cina atau Tiongkok. Kendati demikian, pada era Soekarno, etnis Tionghoa masih mempunyai ruang bebas dari segi politik dan budaya. Pada era kepresidenan Republik Indonesia kedua yaitu Soeharto, ruang-ruang politik dan kebudayaan etnis Tionghoa dihilangkan. Posisi etnis Tionghoa di Indonesia menjadi terpojok. Di era Orde Baru ini, etnis Tionghoa mendapat diskriminasi secara sistematis. Pada tahun 1967, Soeharto yang saat itu sudah menyandang status pejabat Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan instruksi presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama kepercayaan dan adat istiadat Cina. Dalam Inpres tersebut, aktivitas etnis Tionghoa Indonesia semakin dibatasi. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Bunyi poin kedua dalam nomor 14 tahun 1967. Rezim Soeharto berdalih Inpres itu terbit demi menyeimbangkan asimilasi kebudayaan etnis Tionghoa pada proporsi yang wajar. Namun, jika melihat Inpres tersebut adalah upaya untuk menghilangkan budaya-budaya Tionghoa, sosiolog Ariel Herianto dalam bukunya yang berjudul Identitas dan Kenikmatan mencatat beberapa pelanggaran budaya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru di bawah kepresidenan Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Hingga berakhirnya abad 20, aksara Cina termasuk daftar barang terlarang seperti halnya peledak. Hingga awal tahun 1990-an, senam populer Cina, lagu Mandarin di pusat karaoke, dan penjual kue-kue Cina dilarang, tulis Ariel dalam bukunya di halaman 208. Tak terhenti pada Inpres 14/1967, Soeharto juga mengeluarkan surat edaran nomor .06/Preskap/6/67. Dalam surat edaran tersebut, etnis Tionghoa harus mengubah namanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Bahkan saat itu ada badan khusus untuk mengawasi etnis Tionghoa seperti Badan Koordinasi Masalah Cina atau BKMC yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen atau BAKIN. Johannes menjelaskan, pasca G30S, rezim Orde Baru memang mempunyai sentimen sendiri terhadap etnis Tionghoa. Sebabnya tak lepas dari adanya penyamaan etnis Tionghoa dengan warga negara Cina yang dianggap membantu PKI. Ada kekhawatiran komunis comeback, salah satunya kekhawatiran yaitu etnis Tionghoa yang memfasilitasinya. Kendati demikian, selama rezim Orde Baru, posisi etnis Tionghoa terbilang unik. Di satu sisi, mereka didiskriminasi, tapi di sisi lain dimanfaatkan penguasa dalam bidang ekonomi. Johannes menyebut di akhir tahun 1960-an, Orde Baru memberi peluang kepada para pengusaha Tionghoa untuk terlibat dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Tak heran kemudian di antara deretan orang terkaya Indonesia, nama-nama pengusaha Tionghoa berada di puncak.
Bahkan pada rezim Orde Baru pun tercatat pula sejumlah pengusaha etnis Tionghoa yang dekat dengan keluarga Cendana merujuk pada nama jalan raya yang menjadi alamat rumah Soeharto di Jakarta. Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto meletakkan jabatan presidennya karena gelombang tuntutan reformasi yang menguat. Wakil Presiden RI kala itu yaitu B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Di tangan insinyur pesawat tersebut, Indonesia mulai melakukan perubahan tata aturan perundang-undangan, termasuk menghapus segala hal bilaid yang mendiskriminasi etnis Tionghoa. Pada era presiden ketiga RI itu, istilah pribumi dan non-pribumi dihapus. Ketentuan tersebut berlaku sejak B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998. Selain itu, Habibie juga mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1999 tentang melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998. Pada Inpres tersebut, pemerintah menghapus kewajiban surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI bagi etnis Tionghoa. Sebagai gantinya, mereka berhak mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP Indonesia. Mereka juga diperbolehkan mempelajari bahasa Mandarin. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 1998, segera meninjau kembali segala peraturan yang melarang atau membatasi kursus bahasa Mandarin. Demikian bunyi butir B pada Inpres tersebut. Meskipun demikian, sampai Habibie lengser sebagai presiden, kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa masih ada. Inisiatif Habibie meruntuhkan diskriminasi etnis itu lalu dilanjutkan oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur yang menjadi presiden setelah terpilih di MPR pada tahun 1999 mendorong lebih jauh kesetaraan bagi etnis Tionghoa Indonesia. Gus Dur mencabut Inpres nomor 14 tahun 1946 tentang pelanggaran melakukan praktik keagamaan dan adat istiadat dan mengeluarkan keputusan presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000 pada tanggal 17 Januari tahun 2000. Dalam Inpres ini, etnis Tionghoa bebas melakukan kegiatan apapun termasuk merayakan Imlek. Sebagaimana bunyi poin 3 pada Kepres tersebut, yaitu dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Selain itu, pada tanggal 9 April tahun 2001, mantan Ketua Umum BP Nahdlatul Ulama itu meresmikan Imlek sebagai hari libur fluktuatif dengan dikeluarkannya Kepres nomor 9 tahun 2001. Pada era kepresidenan kelima RI Megawati Soekarno Putri, kemudian Imlek baru menjadi hari libur nasional dengan dikeluarkannya Kepres nomor 19 tahun 2002. Pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, nasib etnis Tionghoa semakin diperjuangkan. Mereka dianggap setara dengan etnis lain dan mempunyai hak-hak yang sama sebagai masyarakat sipil. SBY mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik serta Kepres Nomor 12/2014 yang mencabut surat edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE -06-Kap/6-1967. Dampak dari dikeluarkannya undang-undang tersebut, etnis Tionghoa tidak lagi hanya kuat secara ekonomi, namun juga punya peluang kuat secara politik. Berdasarkan data asiapacific.anu.edu.au, tercatat 315 caleg berasal dari etnis Tionghoa yang berpartisipasi pada pemilu tahun 2014. Dari era B.J. Habibie sampai SBY, ada perkembangan nasib Tionghoa menuju ke arah yang lebih baik, kendati masalah rasial masih ada.
Johannes membeberkan beberapa prasangka yang disematkan kepada etnis Tionghoa, di antaranya mereka dianggap mendominasi secara ekonomi, eksklusif, dan setia pada leluhur mereka di daratan Cina. Sampai era Jokowi menjabat sebagai presiden, prasangka dan stereotip terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pun dinilai masih ada. Masih ada beberapa masyarakat yang belum menerima etnis Tionghoa. Hal tersebut karena reproduksi diskriminasi dan prasangka dari masa lalu berlangsung lama, terutama saat era Soeharto. Kendati demikian, ia percaya masalah-masalah itu dapat diatasi secara perlahan.